Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Fitri Alfiani Eka Putri. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama. Sebelum kita mulai belajar, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Akhir-akhir ini, kita sering kali mendengar istilah LGBT, yang mana perilaku penyimpangan seksual ini sudah mulai dinormalisasikan, bahkan berani membentuk suatu komunitas. Perilaku ini tentunya tidak sesuai dengan norma, moral, dan aturan agama. Apakah LGBT hanya muncul baru-baru ini? Ternyata, kasus ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Sebab itulah Nabi Lut diutus oleh Allah agar kaum ini bisa bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Lantas, bagaimana kita menyikapi kasus-kasus LGBT yang begitu marak di zaman ini? Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada video ini, diharapkan agar kita mampu meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan di era global. Nabi Lut alaihissalam merupakan salah satu nabi yang wajib kita imani. Beliau merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut dikenal sebagai sosok nabi yang sangat penyabar, gigih, dan pemberani dalam menegakkan kebenaran, yang kemudian diutus oleh Allah untuk negeri Sodom atau Amorah. Karena penduduknya melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Bahkan, nama Nabi Lut alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Berikut adalah salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai Nabi Lut alaihissalam, yaitu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 74-75. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Bayangkan sebuah kota bernama Sodom, tempat yang sangat subur dengan hasil bumi melimpah. Namun di balik keindahannya, kota ini menyimpan kegelapan. Penduduknya terkenal suka berbuat kejahatan, merampok, dan memiliki perilaku penyimpangan atau homoseksual yang belum pernah terjadi pada zaman manapun. Allah mengutus Nabi Lut atau keponakan Nabi Ibrahim untuk berdakwah di sana. Dengan penuh kesabaran, beliau terus mengingatkan kaum Sodom. Mengapa kalian mendatangkan sesama laki-laki dan meninggalkan wanita yang diciptakan Allah untuk kalian? Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Sayangnya, bukannya mendengarkan, mereka justru mengejek, mengancam, bahkan menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab. Nabi Lut merasa sangat sedih dan putus asa karena tidak ada yang mau mendengar ajarannya. Suatu hari, datanglah 3 pemuda berwajah sangat tampan ke rumah Nabi Lut. Mereka sebenarnya adalah malaikat yang menyamar. Istri Nabi Lut yang diam-diam tidak beriman dan memihak kepada kaum Sodom membocorkan rahasia ini. Mendengar kabar adanya pemuda tampan, penduduk Sodom berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut dengan beringas dan berbuat keji. Melihat kepanikan Nabi Lut, para tamu akhirnya membuka identitas mereka, bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah.
Mereka meminta Nabi Lut dan keluarganya yang beriman untuk pergi meninggalkan kota pada malam itu juga, dan berpesan untuk tidak menoleh ke belakang. Tepat ketika fajar menyingsing, hukuman Allah pun turun di bumi. Kaum Sodom diangkat ke langit, dibalik dan dihujani batu yang sangat panas. Suara gemuruh menghancurkan segalanya. Istri Nabi Lut yang ternyata melanggar pesan dengan menoleh ke belakang karena khawatir pada kaumnya, akhirnya ikut terkena azab. Itulah kisah dari Nabi Lut alaihissalam dalam dakwahnya, yang akhirnya kaum Sodom mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah tersebut, ibrah atau teladan apa yang bisa kita ambil? Kisah Nabi Lut alaihissalam mengandung banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita jadikan pedoman. 1. Pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran. Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti mengajak kaumnya menuju jalan yang benar, meskipun mereka terus-menerus menolak, mengejek, dan mempertahankan kebiasaan buruk mereka. Yang kedua, tabah menghadapi cemoohan dan penolakan. Dalam menyampaikan risalah Allah, Nabi Lut sering mendapatkan hinaan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaumnya. Namun, beliau tetap sabar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Nabi Lut alaihissalam tetap menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dengan penuh tanggung jawab. Beliau terus memaafkan setiap kesempatan dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, berbuat kebajikan, dan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat, sabar menghadapi ujian dari orang terdekat. Ujian yang dialami Nabi Lut alaihissalam tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari istrinya yang tidak mendukung dakwah beliau. Ini mengajarkan bahwa ujian dapat datang dari siapa saja, termasuk orang-orang terdekat, sehingga diperlukan kesabaran, keteguhan hati dalam menghadapinya. Yang kelima, memiliki kepedulian terhadap sesama. Nabi Lut alaihissalam menunjukkan kepedulian yang besar terhadap keselamatan tamunya. Beliau merasa khawatir ketika mengetahui kaumnya berniat melakukan perbuatan buruk kepada tamunya. Sikap ini mengajarkan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati. Yang keenam, pentingnya keharmonisan dan kesetiaan dalam keluarga. Kisah Nabi Lut, terutama istrinya, memberikan pelajaran bahwa pengkhianatan dan pembangkangan dalam keluarga dapat membawa dampak yang sangat buruk. Yang ketujuh, rintangan dakwah dapat datang dari mana saja. Perjuangan menegakkan kebaikan seringkali tidak berjalan mudah. Hambatan dapat muncul bahkan dari orang-orang terdekat kita, masyarakat, teman, bahkan keluarga sendiri. Oleh karena itu, setiap muslim perlu memiliki keteguhan hati dan keikhlasan dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan. Yang kedelapan, pentingnya taat kepada perintah Allah. Kaum Sodom menerima azab karena terus-menerus melakukan kemaksiatan dan menolak peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Yang kesembilan, setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Azab yang menimpa kaum Sodom menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia akan memiliki akibat. LGBT tidak hanya merusak fitrah dan moral sebagai manusia, namun juga melanggar aturan agama yang dampaknya tentunya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari sisi medis, kaum LGBT berakibat fatal bagi kesehatan. Mari meneladani sikap Nabi Lut dalam menegakkan kebenaran. Stop LGBT, mari kembali pada jalan kebajikan. Kita menghargai perbedaan, namun bukan penyimpangan. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.